Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Budidaya Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menghitung kebutuhan pupuk bagi tanaman. Materi ini memegang peranan penting dalam budidaya tanaman, mengingat pupuk menjadi salah satu kebutuhan utama bagi perkembangan tanaman. Setelah materi ini selesai, diharapkan mahasiswa mampu menghitung kebutuhan pupuk bagi tanaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi ini akan terdiri dari macam metode pemupukan dan bagaimana perhitungan pupuk. Kejituan sebuah usaha pemupukan pada dasarnya tidak saja dipengaruhi oleh macam dan jenis pupuk, tetapi juga dipengaruhi oleh waktu serta metode pemupukan. Metode pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang tepat ke dalam tanah, tidak kurang dan juga sebisa mungkin tidak berlebihan. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih metode pemupukan, yaitu sifat fisik pupuk, apakah butiran, gas, atau cairan, jenis pupuk, apakah organik atau anorganik, apakah bersifat asam, basa, atau netral, serta kandungan hara yang dikandung dalam pupuk, apakah itu tunggal, sederhana, atau lengkap, apakah mengandung mikronutrien, atau hanya makronutrien. Jenis tanaman, apakah termasuk tanaman tahunan atau tanaman semusim. Dan tipe perakaran, apakah akar tunggang atau akar serabut. Seberapa jauh jangkauan perakaran. Jarak tanam yang digunakan, luas lahan, dan kondisi lingkungan seperti topografi, jenis tanah, dan iklim. Metode pemupukan sendiri dibagi menjadi beberapa metode seperti broadcasting, placement, foliar, aerial, injeksi, ataupun irigasi. Metode broadcasting merupakan cara pemberian pupuk ke dalam tanah dengan cara menyebar pupuk di atas permukaan tanah. Pemberian pupuk dengan cara ini akan menguntungkan bila tanaman tumbuh rapat, akar tumbuh dan berkembang merata di seluruh volume tanah, dan jumlah pupuk yang diberikan dalam jumlah besar. Namun, pemberian pupuk dengan cara broadcasting perlu mempertimbangkan kondisi air di lahan. Jika tanaman dalam kondisi basah, ada kemungkinan pupuk menempel di permukaan daun dan pada akhirnya membakar daun. Kontak pupuk dengan tanah semakin besar sehingga pengikatan unsur hara P oleh tanah juga menjadi besar. Bila tanah dalam kondisi kering, maka pupuk nitrogen akan cepat menguap dalam bentuk N2. Secara tidak langsung, pemberian pupuk secara broadcasting merangsang pertumbuhan gulma. Metode broadcasting sendiri dibagi menjadi dua, yaitu top dressing dan side dressing. Pada top dressing, pupuk disebar di sekeliling tanaman, sedangkan side dressing dibuat alur di sekeliling tanaman untuk menyebar pupuk. Metode pemupukan berikutnya adalah placement. Placement merupakan metode pemberian pupuk yang dilaksanakan dengan menempatkan pupuk ke dalam tanah. Cara ini lebih menguntungkan bila jumlah pupuk tidak terlalu besar. Jarak tanam agak lebar, perakaran tanaman tidak lebar, serta tanah dalam keadaan subur. Pupuk yang diberikan dengan metode placement akan memiliki kontak yang lebih sedikit dengan tanah, sehingga pengikatan oleh tanah menjadi rendah. Unsur hara dari pupuk yang diberikan tidak tersedia untuk gulma, serta penguapan nitrogen dapat ditekan. Oleh karena itu, tanaman mampu memanfaatkan pupuk dengan optimal. Namun, kemungkinan pupuk tersisa di tanah semakin besar. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, metode placement dibagi menjadi saat tanam dan setelah tanam. Saat tanam, metode placement dibagi menjadi row placement, di mana pupuk diaplikasikan pada barisan dekat dengan peletakan benih, serta metode combine drilling, di mana pupuk diberikan satu lubang dengan benih. Namun posisi pupuk berada di bawah benih. Ada layer pembatas antara benih dan juga pupuk. Biasanya dibatasi oleh tanah tipis. Saat setelah tanam, metode placement juga dibagi menjadi dua, yaitu band placement, di mana pupuk diletakkan pada alur, dan ring placement, ketika alur yang dibuat mengelilingi tanaman. Berikutnya kita membahas tentang foliar. Pemberian pupuk secara foliar merupakan aplikasi pupuk melalui penyemprotan ke permukaan daun. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemupukan lewat daun adalah kepekatan larutan.
Larutan harus memiliki konsentrasi antara 0,1 sampai dengan 0,5%, sehingga tegangan muka larutan pupuk harus rendah. Hal ini menyebabkan bidang sentuh antara pupuk dengan permukaan daun menjadi luas. Penyemprotan harus memperhatikan kecepatan angin. Jika angin terlalu besar, maka aplikasi pupuk foliar tidak akan efektif. Metode pemupukan berikutnya adalah aerial application. Teknik pemupukan ini memberikan cairan pupuk melalui penyemprotan lewat udara. Cara ini hanya cocok diterapkan dengan daerah dengan topografi berat, seperti lahan berbukit atau lahan dengan kepemilikan luas. Biasanya, cara ini dapat juga digabungkan dengan aplikasi pestisida. Teknik berikutnya adalah pemupukan secara injeksi. Teknik ini menyuntikkan pupuk ke dalam tanah atau langsung ke dalam tanaman. Biasanya pupuk yang diberikan memiliki tekanan rendah, bahkan tidak memiliki tekanan sama sekali. Pemupukan terakhir adalah pemupukan melalui irigasi. Unsur hara dilarutkan ke dalam sistem irigasi. Contohnya adalah pada sistem hidroponik. Penetapan kebutuhan pupuk dimaksudkan untuk menetapkan takaran pupuk yang mendekati kebutuhan pupuk per satuan luas lahan untuk komoditas budidaya tertentu. Penetapan kebutuhan pupuk berdasarkan kepada pupuk yang digunakan, jarak tanam dan luas lahan, metode yang digunakan, serta frekuensi pemberian pupuk. Untuk memahami konsep ini, mari kita lihat contoh kasus berikut. Bila kita memiliki lahan seluas 10 meter persegi dan ingin ditanami jagung, dengan jarak tanam yang digunakan adalah 40 x 40 cm, kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung adalah 80 kg nitrogen per hektar dan 90 kg P2O5 per hektar. Takaran ini diberikan sebanyak 3 kali, sedangkan pupuk yang digunakan adalah urea dan SP36. Maka kita bisa mengetahui bahwa luas lahan 10 meter persegi, jarak tanam 40 x 40, kebutuhan hara 80 kg N per hektar dan 90 kg P2O5 per hektar. Frekuensi pemberian 3 kali, pupuk yang digunakan urea dan SP36. Kita membutuhkan informasi tambahan. Informasi tersebut adalah kandungan urea dan SP36. Kandungan urea dan SP36 selalu tetap. Begitu juga dengan pupuk komersial lain, kandungan haranya biasanya bersifat tetap. Urea memiliki kandungan 46% nitrogen, sedangkan SP36 memiliki kandungan 36% P2O5. Maka kita bisa menghitung kebutuhan urea dan SP36 per hektar. Caranya, urea 100/46 dikalikan dengan 80 kg per hektar. 100 ini adalah persentase total yang terdapat dalam satu pupuk. Persentase total adalah selalu 100. 46 ini adalah kandungan dari unsur haranya. Urea ini ada 46%. Maka 100/46 dikali 80 kg per hektar sama dengan 173,92 kg per hektar. Perlu diingat, 46 ini tidak lagi dalam bentuk persentase. Begitu juga dengan SP36, 100/36 dikali kebutuhan P2O5 per hektar, 90 kg per hektar, sama dengan 250 kg per hektar. Artinya, dalam 1 hektar lahan membutuhkan urea sebanyak 173,92 kg dan SP36 250 kg. Selanjutnya, kita akan menghitung kebutuhan SP36 dan urea per 10 meter persegi. Caranya, urea 10, ini adalah 10 meter persegi per 10.000. Dari mana 10.000? 10.000 ini adalah luasan 1 hektar. Pupuk yang tadi kita gunakan adalah persatuan hektar, sedangkan lahan yang kita miliki adalah 10 meter persegi. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Hasil ini dikalikan dengan kebutuhan pupuk urea per hektar, yaitu 173,92 kg.
Hasilnya adalah 0,17392 kg atau 173,92 gram untuk 10 meter persegi. Ini berlaku juga untuk SP36. 10 meter persegi dibagi dengan 10.000 meter persegi dikalikan dengan kebutuhan SP36 per hektar, 250 kg per hektar. Hasilnya adalah 0,250 kg atau sama dengan 250 gram. Selanjutnya, kita hitung kebutuhan urea dan SP36 per aplikasi. Urea diaplikasikan 3 kali, maka 173,92 dibagi dengan 3. Setiap aplikasi membutuhkan 57,97 gram. Sedangkan untuk SP36 membutuhkan 83,33 gram untuk setiap aplikasi. Artinya, ketika kita mengaplikasikan pupuk itu perluasan lahan, contohnya pada tipe pemupukan broadcasting, maka dibutuhkan urea sebanyak 57,97 gram. Selanjutnya, jika yang dibahas adalah per tanaman, artinya pupuk diberikan per tanaman, maka kita menghitung dulu jumlah tanaman yang ada dalam 1 hektar. Tadi 1 hektar itu 10.000 meter persegi dibagi dengan 40 kali 40 cm persegi. Atau sama dengan 10.000 dibagi dengan 0,16 meter persegi. Sama dengan 62.500 tanaman. Artinya dalam 1 hektar terdapat 62.500 tanaman. Maka kita bisa menghitung jumlah urea yang dibutuhkan per tanaman. 173,92 kg, ini adalah urea per hektar, dibagi dengan 62.500. Hasilnya adalah 2,7827 gram. Sedangkan untuk SP36, 250 kg dibagi dengan 62.500. 173,92 urea dan 250 kg SP36, ini adalah kebutuhan urea dan SP36 per hektar. Maka untuk aplikasi pertanaman pada placement membutuhkan 2,7827 gram. Sedangkan SP36 membutuhkan sebanyak 4 gram. Kebutuhan per aplikasi, maka urea yang diberikan adalah 0,93 gram dengan 3 kali aplikasi. SP36 1,33 gram dengan 3 kali aplikasi. Demikian mekanisme perhitungan pupuk. Perlu diingat, yang membedakan perhitungannya adalah bagaimana metode aplikasinya. Apakah diberikan perluasan lahan seperti pada broadcasting atau per tanaman, contohnya pada placement. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.